Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini sudah menginjak hari ke-17 di bulan Ramadan. Itu berarti semalam sudah diperingati malam nuzulul Quran, di mana diyakini pada malam ke-17 Ramadan Al-Quran turun dari Baitul Izzah ke Rasulullah SAW. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi teladan bagi seluruh alam. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Al-Quran itu menginformasikan kepada kita bahwa awal turunnya Al-Quran itu berada pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Hampir semua ulama itu tidak ada perbedaan mengenai awal turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Tetapi memiliki sedikit perbedaan tentang kapan sebenarnya tanggal turunnya atau kapan sebenarnya hari turunnya Al-Quran itu, atau malam turunnya Al-Quran. Ada yang berpendapat bahwa Al-Quran itu turun pada malam 17 Ramadan. Ada yang berpendapat bahwa Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau dalam pendapat kalangan madhab Asy-Syafi'i, itu rata-rata mengatakan bahwa Al-Quran itu turun pada tanggal 17 Ramadan dan selalu diperingati sebagai malam nuzulul Quran. Seperti halnya di Indonesia, seperti yang terjadi semalam. Nah, kenapa kemudian pendapat ini lebih diambil dan lebih dikuatkan? Karena ada isyarah dalam Al-Quran yang itu mengarah kepada 17 Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad, di hari Furqan, di hari bertemunya dua pasukan. Quran surah Al-Anfal ayat 41. Yang dimaksud dengan bertemunya dua pasukan adalah bertemunya pasukan kaum muslimin dengan orang-orang musyrik di suatu tempat yang namanya Badar, yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Perang Badar adalah perang yang sangat fenomenal, sebuah perang yang sangat menentukan bagi perkembangan Islam selanjutnya, di mana pasukan Islam pada perang Badar itu bisa mengalahkan pasukan musuh yang jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak. Waktu itu pasukan tentara Islam hanya ada 313 dan bisa menang melawan pasukan musuh yang jumlahnya lebih dari 1000 pasukan yang dilengkapi
dengan persenjataan yang lengkap. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Al-Quran turun ke dunia ini melalui dua tahap. Tahap yang pertama adalah tahap nuzul Quran atau turunnya Al-Quran secara keseluruhan, jumlatan wahidah. Jadi sekaligus utuh dari langit ketujuh, dari Lauhim Mahfuz ke langit dunia yang biasa disebut dengan Baitul Izzah. Ini disebut dengan oleh Al-Quran dengan malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Itu bagaimana dari Lauhim Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Kemudian tahap yang kedua adalah turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yaitu dari tanggal 17 Ramadan ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dengan menerima wahyu pertama pada usia beliau yang ke-40 atau tahun 13 sebelum Hijri, sebelum Nabi hijrah, dan sampai tanggal 9 Zulhijjah pada hari raya Akbar tahun ke-10 Hijriah atau pada tahun 63 sejak kelahiran Nabi Muhammad SAW. Adapun wahyu yang pertama kali turun adalah 5 ayat dalam surah Al-Alaq. Ya, dan ayat terakhir adalah surah kelima Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu yaitu ketika beliau bertahannus, ketika beliau menyendiri di Gua Hira yang terletak di atas Bukit Cahaya atau disebut dengan Jabal Nur atau Gunung Cahaya yang terletak 5 kilo di utaranya kota Makkah dengan ketinggian Jabal Nur ini 640 meter dari permukaan laut dan sekitar 280 meter dari permukaan tanah. Memang merupakan kebiasaan dari Nabi Muhammad SAW. Sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau itu beriktikaf, beribadah dan berpuasa di Gua Hira. Biasanya beliau menetap atau bertahanus di dalam gua sepanjang bulan Ramadan dan begitu setiap tahunnya. Nabi berkhalwat atau menyendiri dari kehidupan duniawi yang hiruk pikuk untuk memikirkan hakikat kebenaran sejati, mendapatkan kejernihan berfikir dan dalam rangka pembersihan jiwanya serta memikirkan kondisi lingkungan masyarakatnya. Menurut Syekh Dr. Muhammad Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Sirah Nabawiyah, itu beliau menjelaskan tentang hikmah terbesar dari berkhalwatnya Nabi di Gua Hira, yaitu bisa menghilangkan penyakit batin atau penyakit hati manusia dan bisa merenungi diri sendiri secara baik. Dengan perenungan yang panjang seperti itu maka semua penyakit hati akan hilang dan hati akan kembali jernih. Nampaknya Nabi Muhammad memilih Gua Hira sebagai gua berkhalwat dan merenung dan bertafakur itu
memang dikarenakan Gua Hira merupakan tempat yang posisinya itu langsung menghadap ke Ka'bah, langsung menghadap ke kiblat. Jadi kalau kita pergi ke Gua Hira, di situ ada sebuah lobang, di mana dari lobang itu kalau kita intip itu maka akan lurus kepada Ka'bah. Dalam khalwatnya, Nabi pada suatu malam tiba-tiba beliau didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Iqra." Nabi Muhammad menjawab, "Ma ana biqari." Bacalah, saya tidak bisa membaca. Malaikat Jibril mengulanginya sampai 3 kali. Iqra, Iqra. Tapi Nabi Muhammad lagi-lagi menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu ma ana biqari. Jadi berlangsunglah tanya jawab tersebut, dan kemudian malaikat Jibril membacakan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Perintah pertama dalam wahyu pertama itu adalah perintah membaca. Suatu perintah yang begitu sangat cemerlang, begitu sangat gemilang, begitu sangat berharga, tak ternilai walaupun dengan intan permata. Karena betapa banyak kita saksikan kemajuan sebuah peradaban itu tumbuh dan pesat ketika dunia baca sudah membudaya, ketika dunia meneliti sudah menjadi tradisi, dan dunia kajian sudah menjadi keseharian. Nampaknya perintah Iqra adalah gerbang pembuka jalan kepada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira kata Iqra itu terambil dari akar kata qaraah, yang pada mulanya itu maknanya adalah menghimpun. Iqra, bacalah, dengan tidak menyebut objek bacaan, ini bermakna yang luar biasa. Jadi ketika ada perintah Iqra, bacalah, tapi tidak menyebutkan objeknya, maka maknanya objeknya berarti objeknya bisa berupa apa saja. Objek tersebut bersifat umum dan itu memperkaya makna dari Iqra itu sendiri, yang bisa berarti bacalah, kajilah, telaahlah, telitilah, dalamilah terhadap segala hal yang bisa dijangkau, terhadap segala hal yang bisa dinalar. Dan apakah itu mengenai kitab suci, ayat-ayat qauliyah, atau mengenai alam semesta, ayat-ayat kauniyah, atau mengenai manusia dan masyarakatnya, ayat-ayat nafsiyah. Iqra, Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Wahai orang yang sedang berpuasa, bacalah, kajilah, telaahlah, telitilah, dalamilah segala apa yang bisa kamu jangkau, segala apa yang bisa kamu lakukan, sepanjang akan mengantarkanmu kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Itulah perintah dari atas bukit cahaya untukmu. Wallahu a'lam. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.